Halo, selamat datang di channel Rosi Atmaja. Di sini kamu bisa belajar matematika online bareng Mbak Rosi. Boleh tanya-tanya soal juga ya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan soal turunan. Kita mencari turunan dari fungsi cos pangkat 3 dari 5 min 4x ya. Jadi kita menggunakan dalil rantai di sini. Caranya 3 diturunkan dulu, kemudian pangkat 3 kurangi 1, tinggal 2. Sudut tetap 5 min 4x kalikan turunan dari cos sendiri apa? Turunannya adalah min sin dari sudut itu. Sudutnya adalah 5 min 4x. Nah, setelah itu baru sudutnya sendiri kita turunkan. 5 turunannya 0, min 4x turunannya min 4. Oke, dari sini min 4 kalikan min 3, min hasilnya plus ya. Jadi tinggal 3. Kemudian cosnya saya pecah jadi 2. Jadi cos 5 min 4x kali cos 5 min 4x kalikan sinus 5 min 4x. Nah, 4-nya di sini saya pecah jadi 2 kali 2. Boleh ya. Jadi 2 saya tulis di sini, kemudian 2-nya satu lagi misalkan saya tulis di belakang. Nah, seperti ini. Yang harus kita ingat bahwa 2 sin A kali cos A itu berdasarkan identitas trigonometri sama dengan, boleh dibalik ya, 2 cos A kali sin A itu sama aja. Jadi 2 sin A cos A sama 2 cos A sin A itu sama dengan sin 2A. Artinya dua bentuk ini bisa kita ubah menjadi sin 2A berdasarkan identitas trigonometri. Inilah yang kita jadikan acuan untuk menyederhanakan bentuk ini. Jadi 3 kali 2 6, cos 5 min 4x-nya tetap. Nah, sekarang perhatikan ada 2 cos 5 min 4x kali sin 5 min 4x. Nah, sekarang yang kita jadikan highlight adalah 2 cos 5 min 4x sin 5 min 4x. Nah, yang depan tetap 6 cos dari 5 min 4x. Sementara itu, perhatikan, anggap saja ini sudutnya A, ini sudutnya A, sehingga kita bisa aplikasikan identitasnya ya, menjadi sinus 2A. Jadi sinus 2 kali A-nya siapa? 5 min 4x. Oke, tinggal sederhanakan aja. 6 cos 5 min 4x kalikan sin, nah sudutnya kita kalikan 10 min 8x. Nah, ini sudah jadi, sudah selesai. Ini hasil akhirnya. Oke, berikutnya kita akan mencoba mencari nilai turunan dari fx sama dengan sin pangkat 8 dari sudut yang sudah diketahui. Jadi tetap menggunakan dalil rantai ya di sini. Yang pertama pangkat 8-nya dulu kita turunkan. Jadi 8 turun, sin pangkatnya kurangi 1, tinggal 7. Sudut tetap 2x plus 3. Habis itu kita cari turunannya sinus apa? Turunannya sinus adalah cosinus. Sudutnya tetap 2x plus 3. Kemudian baru sudutnya sendiri kita turunkan. Turunan dari 2x plus 3 adalah 2. Oke. Nah, langkah berikutnya 8 tetap ya di sini. Jadi 8 tetap. Sinusnya saya pecah menjadi sin pangkat 6 dari sudut 2x plus 3 kalikan sin
pangkat 1, 2x plus 3. Kalau dijumlahkan sama ya, tetap pangkat 7. Jadi pangkat 6 sama pangkat 1 hasilnya tetap pangkat 7. Kemudian kosinusnya tetap. Kosinusnya tetap 2x plus 3 kalikan 2. 2 saya taruh di depan. Kenapa? Untuk memudahkan, mengingatkan kita bahwa ada bentuk 2 sin A cos A dalam identitas trigonometri. Jadi 2 sin A cos A itu berdasarkan identitas trigonometri sama dengan sinus dari 2A. Jadi nanti kita arahkan bentuk ini ke sin 2A. Biasanya kalau soal pilihan ganda, arah jawabannya selalu seperti ini ya. Anggap saja 2x plus 3-nya sama dengan sudut A, sehingga didapatkan 8 kali sin pangkat 6 dari 2x plus 3. Nah, ini berubah menjadi sin 2A. Jadi sin 2A-nya adalah 2x plus 3. Jadi 8 kali sin pangkat 6, 2x plus 3, kali sin dari sudutnya dikalikan aja, 4x plus 6. Jadi ini adalah turunan dari sin pangkat 8, 2x plus 3. Setelah mencoba untuk menghitung turunan fungsi trigonometri, sekarang kita cari integralnya. Jadi integral sendiri adalah kebalikan dari turunan. Yang perlu kita ingat, ada identitas trigonometri cos A kali sin B itu sama dengan setengah kali sin jumlah sin A plus sin B min sin selisih. Jadi setengah kali sin A plus B min sin A min B. Identitas trigonometri ini akan kita gunakan untuk mengubah bentuk integral trigonometri dalam soal ini ya. Jadi coba perhatikan ruas kiri ini nanti akan kita ubah sesuai dengan identitas. Jadi sama dengan integral dari setengah kali sin jumlah sudutnya 2x tambah 5x 7x min sinus dari 2x min 5x min 3x. Oke, berikutnya tinggal kalikan satu-satu aja atau kita integralkan satu-satu. Jadi integral dari setengah kali sin 7x dx dikurangkan dengan, setengah juga dikalikan dengan yang belakang ya. Setengah kali sin min 3x. Hati-hati, sudut negatif bukan berarti kita kalikan min jadi plus ya, tidak. Karena yang nilainya min di sini adalah sudutnya, artinya dia berada di kuadran keempat. Oke, kita integralkan. Jadi setengah tetap integral dari sin 7x seper 7 integralnya sin min cos. Min cos sudutnya tetap 7x. Dikurangi setengah dari seper min 3 kalikan integralnya sin adalah min cos. Min jadinya plus. Cos dari sudutnya tetap min 3x. Kalikan aja, ini jadi min seper 14 cos 7x. Kemudian setengah kali min sepertiga min seper 6. Min seper 6 kalikan kosinus dari min 3x. Min seper 14 kalikan cos 7x tetap
Nah, yang perlu diingat-ingat lagi bahwa sudut negatif itu arah putarnya berlawanan atau searah dengan jarum jam ya. Kalau sudut positif kan berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif dia searah. Kosinus sudut negatif itu sama dengan kosinusnya sudut tersebut. Jadi kalau dari rumus identitas, cos min A itu sama dengan cos A. Posisinya di kuadran keempat. Sehingga ini bisa kita tuliskan 1/6 cos 3 karena nilainya sama. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Berikutnya kita akan coba untuk mengintegralkan bentuk trigonometri lagi. Kali ini integral dari cos pangkat 2x kalikan sin x dx. Caranya cukup mudah. Nanti kita menggunakan integral substitusi. Nah, yang dimisalkan siapa? Yang pangkatnya paling tinggi. Di situ adalah cos x. Setelah itu turunkan turunan u terhadap x. Turunannya adalah min sin. Kemudian kalau sudah ketemu kita cari dx-nya. Dx-nya adalah du per min sin x. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan, kembalikan lagi ke dalam soal. Cos pangkat 2x, cosnya sendiri tadi dimisalkan dengan u. Jadi integral dari u pangkat 2 tetap kalikan sin x. Dx-nya diganti dengan du per min sin x sama dengan ini bisa kita eliminasi ya. Jadi nanti tinggal integral min u pangkat 2 dari du. Hasilnya adalah min 1/3 u pangkat 3 sama dengan u-nya sendiri siapa? Kita kembalikan, u-nya adalah cos x. Jadi min 1/3 cos pangkat 3 dari x plus c. Oke, ini adalah cara cepat untuk menyelesaikan integral trigonometri pada soal ini.